Aries, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita masih cerita tentang cinta karena masih bulan Februari. Kali ini tentang kabar mantan ya. Mantan pacar, mantan pasangan, mantan gebetan, PDKT, apapun yang pernah ada di hati kalian ya. Kartunya seperti biasa sudah aku shuffle. Dan ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, sesuaikan energinya. Kalau memang tidak sesuai, tinggalkan saja ya Aries. Kemudian ini energinya juga vice versa, bisa kebolak-balik sama seseorang yang kalian pikirkan di hati kalian, ataupun seseorang yang tiba-tiba melintas, yang pernah dekat sama kamu ketika kalian mendengarkan cerita ini. Ini juga hanya fun reading dan ini prediksi, jadi tidak bisa cocok ya, bijak-bijak saja kalian menyikapinya. Kemudian kita di sini enjoy aja, nggak usah dibawa ke hati, nggak usah dimasukin hati, nggak usah jadi kesal-kesal ya Aries, oke? Seperti biasa kartunya sudah aku shuffle ya. Di sini kalian punya apa saja? Kita mau lihat dulu, yang pertama adalah seperti apa situasi dia saat ini ya. Di sini kamu punya Queen of Pentacles, kemudian ada The Hangman, kemudian ada Ten of Cups, lalu ada Four of Swords. Queen of Pentacles ya. Situasi dia saat ini dengan adanya Queen of Pentacles ini, kalau aku lihat dia situasinya sebenarnya saat ini dalam keadaan yang stabil aja ya. Dia stabil, dia juga happy aja gitu dalam hati, ya nggak happy gimana ya, tapi ya dia bawa enjoy aja, dia bawa seneng aja kondisi ini gitu ya. Dia sedang menikmati semua itu. Bisa jadi di sini dia berpikir realistis, dan di sini dia juga mulai menemukan kembali tujuan dan prioritas hidupnya setelah putus dengan kamu Aries ya. Ketika dia putus ya, dia dewasa gitu orangnya, dia harus langsung berpikir, oke, berarti sekarang aku mungkin untuk sementara nggak mikirin cinta nih, aku mau ngapain nih ke depannya gitu ya. Bukan berarti hatinya nggak sedih ya, tetapi dia realistis menghadapi kehidupan ini gitu. Dan itu adalah bisa jadi salah satu cara dia untuk mengatasi rasa bersalahnya kepada kamu Aries ya. Bisa jadi mungkin keputusan perpisahan ini datang dari dia gitu. Keputusan yang telah dia ambil itu membuat dia juga ada rasa bersalah terhadap hubungan kalian, dan dia mengatasinya dengan melanjutkan hidup ke depan dengan lebih tenang, dengan realistis seperti itu. Makanya di sini mungkin dia juga sedih tapi tidak terlalu dalam ya, karena bisa jadi memang dari pihak dialah yang memutuskan hubungan ini gitu ya. Kemudian dengan adanya Hangman di sini aku melihatnya mantan Aries ini sedang dalam proses refleksi juga ya. Dia merefleksikan diri, kemudian dia mengevaluasi diri, kemudian dia mencari hal-hal apa yang masih harus diperbaiki, hal-hal apa yang harus ditinggalkan, hal-hal baik apa yang harus diambil. Dan dia juga sedang mempertimbangkan pengorbanan yang sudah dia lakukan dalam hubungan kalian ya. Dia bukannya hitung-hitungan gitu, tapi dia hanya melihat gitu ya. Aku melihatnya dia hanya melihat saja apa saja sih yang sudah dia korbankan dalam hubungan ini juga gitu ya. Sambil dia melihat, mengintrospeksi dirinya seperti itu ya. Dan di sini dia berusaha untuk kembali mengembangkan kemampuan emosinya, mengatasi kemampuan emosinya, mengatasi situasi hidupnya, bagaimana dia harus menghadapi hidup ini selanjutnya dengan lebih bijak, dengan lebih rasional gitu ya. Sepertinya kalau aku lihat di sini dia seperti belum ingin memikirkan cintanya ke depan ya. Dia mau fokus pada hal-hal yang lain karena dia merasa belum saatnya untuk memulai lagi cinta yang baru gitu. Aku merasakannya begitu ya. Kemudian di sini di Ten of Cup
aku melihatnya si mantan ini mengalihkan dirinya, mencari penghiburan, mencari kebahagiaan dengan bersama dengan keluarganya kah, berkumpul dengan teman-temannya kah, supaya itu bisa menghilangkan bayangan kamu, bisa juga melupakan hubungan kalian, melupakan momen-momen indah bersama kamu gitu ya. Dan memang dia tujuannya adalah juga supaya dia bisa bahagia lagi gitu ya. Dia kembali terjun, mungkin kemarin-kemarin dia mengurangi kuantitas dan kualitas pertemuan dengan keluarga, dengan teman-teman, dan dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan kamu ya. Jadi ini adalah saatnya dia kembali lagi bersatu dengan teman-temannya, nongkrong lagi, ketawa-ketawa lagi, happy-happy lagi, ngobrol lagi sama keluarganya, seperti itu ya. Jadi di sini dia kayak, justru aku melihatnya dia seperti menemukan dirinya kembali gitu loh, setelah dia juga sudah puas menjalani cintanya dengan kamu yang mungkin berjalan sudah cukup lama, tetapi ternyata terpaksa harus berakhir gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ya sudah, sekarang memang udah harus saatnya nih aku kembali memperhatikan keluarga, memperhatikan teman-teman, seperti itu ya. Sembari itu juga bisa melupakan bayang-bayang kamu gitu. Kemudian untuk apa ini teman-teman, Four of Swords ya, tulisannya kecil banget. Four of Swords itu aku melihatnya dia butuh waktu juga untuk istirahat, untuk memulihkan ya. Bagaimanapun yang namanya putus cinta, walaupun itu keinginannya dia, tetap itu mengecewakan, tetap itu menyedihkan. Seseorang yang pernah berada di sisinya harus pergi dari sisinya, dan ini adalah saatnya dia untuk memulihkan kondisinya, memulihkan pikirannya, emosinya, menenangkan dirinya kembali gitu ya. Jadi dia mencoba untuk istirahat lah gitu ya, untuk istirahat, kemudian dia mencari waktu-waktu untuk bisa menenangkan dirinya, mungkin dia meditasi, bisa jadi dia ibadah ditingkatkan. Dan di sini aku melihatnya juga dia sambil memikirkan ke depannya ini aku harus apa ya, di samping dia pemulihan diri, menenangkan diri, sesekali meninggalkan kesibukannya dia, sesekali meninggalkan teman-temannya, keluarganya untuk menyepi, menyendiri gitu ya. Dia juga berpikir untuk bisa menemukan lagi kesuksesan dia ke depannya gitu ya, apa yang akan dia lakukan. Dia harus lebih fokus lagi dengan pekerjaannya, fokus lagi dengan usahanya atau dengan studinya, dan dia tidak mau terikat dengan masa lalu. Dia tidak mau masa lalu itu akan menjadi batu sandungannya dia gitu. Jadi dia benar-benar mencari jawaban apa yang sebaiknya dia lakukan ke depannya gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang dia ingat atau yang dia pikirkan tentang kamu Aries ya. Kita mau lihat di sini ada King of Cups. Sebentar nih aku naikin dulu ya. Di sini ada King of Cups. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Lalu ada Seven of Cups. Apa yang dia ingat tentang kamu Aries? Di sini dengan adanya King of Cups ya, dia melihat bahwa sebenarnya kamu itu tidak bisa dia pungkiri bahwa kamu itu orang yang penuh kasih sayang ya. Seseorang yang memiliki juga kemampuan emosional yang sangat baik. Kemudian di Aries itu juga empat ya. Kemudian dia juga bisa merasakan perasaan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana Aries memperlakukan dia itu membuat dia sangat berkesan. Dia merasa nyaman, dia merasa kamu hargai, seperti itu ya. Jadi kayak Aries ini mempunyai rasa hormat lah gitu ya, memiliki bagaimana caranya memperlakukan pasangan dengan baik. Itu Aries sangat pandai gitu membawa dirinya gitu ya. Jadi mungkin di sini dia merasa kayak tersanjung gitu dengan apa yang sudah Aries lakukan terhadap dia gitu ya. Memang mengingat di sini memang Aries itu luar biasa hatinya gitu ya. Di sini juga dia memiliki perhatian,
Terus dia orangnya juga jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka gitu, nggak ada yang bilang A ya A, pergi ke tempat A ya ke tempat A, ke tempat B ya ke tempat B gitu ya, nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam, yang itu yang membuat dia uh, sulit melupakan kamu juga gitu ya, yang dimana dia sangat menghargai hal tersebut gitu. Kemudian di sini dengan adanya Net of Swords ya, dia sangat mengagumi kamu Aries ya. Bagaimana kamu itu orangnya selalu penuh semangat, apapun itu kamu mempunyai energi yang tinggi. Misalnya ibaratnya kalau misalnya kamu lagi pengen pindah kerja ya, kamu semangatlah mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Terus misalnya atau misalnya kamu lagi studi, kamu harus belajar ya, kamu belajar sungguh-sungguh supaya kamu targetnya dapat nilai segini ya, itu benar-benar kamu lakukan seperti itu ya. Jadi dia terpacu juga untuk punya semangat seperti kamu. Jadi semangat kamu itu menular kepada dirinya gitu, sehingga dia pun juga menjadi orang yang semangat ketika bersama kamu gitu. Energi kamu itu menular gitu ya Aries. Kemudian di sini yang ketiga ada Seven of Cup. Seven of Cup di sini Aries kadang-kadang itu terlalu banyak keinginan di matanya dia ya. Dia maunya misalnya karena kamu orangnya penuh semangat, kamu maunya kerja ya dijalanin, misalnya sekolah juga dijalanin, terus kemudian ngurus orang tua juga dijalanin, semuanya itu menjadi prioritas ibaratnya gitu. Jadi tidak ada misalnya dipilih nih sama Arya satu dulu deh, baru habis itu ini nggak ada gitu. Jadi dia melihatnya di sini kamu agak pontang-panting gitu ya, karena semuanya itu pengen kamu selesaikan. Semuanya itu kamu merasa bisa kok, bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat dia ikut lelah melihat aktivitas kamu gitu. Ya di sini sih aku melihatnya dia cukup sedih gitu ya, melihat mengingat hal-hal ini yang telah kalian lakukan, yang telah dia lihat tentang diri kamu ya. Walaupun dia bisa move on saat ini, walaupun dia sudah happy dengan keluarganya, happy dengan teman-temannya, tetapi dia masih tetap merasa kehilangan gitu ya, tetap merasa kehilangan dengan berbagai hal positif yang ada di diri kamu gitu ya. Kemudian di sini aku juga melihatnya apa ya? Rasa kagum tadi ya, rasa kagum, rasa hormat tadi, dia juga merasa sedih ya ketika mengingat dan memikirkan Aries seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat apakah Aries si mantan ini apakah akan kembali kepada kamu. Aku melihatnya dia akan melanjutkan dulu kehidupannya ke depan ya. Dia mau punya banyak pilihan, dia punya uh, ide-ide yang dia ingin lakukan. Kalau aku lihat ya, dia akan melakukan banyak hal untuk masa depannya dia sepertinya untuk sementara akan berdiam diri tanpa pasangan untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Tapi yang namanya hidup kan tidak pasti ya Aries, bisa saja suatu saat kalian memiliki, dan aku lihat di sini juga Aries dia juga masih memiliki perasaan yang cukup kuat dengan kamu ya Aries, maka bisa jadi juga kalian akan kembali. Tetapi kalau untuk saat ini kartu yang kebaca itu adalah sepertinya dia tidak akan kembali untuk dalam waktu dekat ini ya. Dia akan konsentrasi kepada tujuan-tujuan hidupnya gitu. Oke. Kemudian di sini kita mau lihat dari oracle-nya. Di sini ada compromise. Kemudian di sini ada you and I, where to young. Untuk compromise ya, sepertinya dia sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang fleksibel, yang penuh dengan kompromi dengan hidupnya ya. Termasuk apa yang akan dia lakukan ya, dia akan kompromi dengan hatinya sendiri gitu. Mungkin kemarin dia melakukan apapun akan berkompromi sama kamu, nah saat ini dia lagi kompromi sama dirinya dia sendiri aja gitu. Dia mau ya udah, ini aku mau apa enggak ya, suka apa enggak ya, dia mau memutuskan hal-hal seperti itu ya. Dan dia sedang mempertimbangkan apakah aku akan mungkin kembali kepada Aries. Itu juga ada pertimbangan di dalam dirinya dia, tetapi bisa jadi nanti dia akan banyak melakukan syarat gitu ya, banyak melakukan kompromi. Kalau kita balik,
apa nih, apa gitu, komitmen apa yang ingin kalian sepakati bersama kayak gitu. Kemudian di sini ada oracle-nya, perasaan dia kepada kamu. Di sini dikatakan you and I were too young. Kamu dan aku masih terlalu muda ya. Aku melihatnya di sini Aries, dia merasa bahwa hubungan ini berakhir karena kalian sama-sama masih kurang dewasa pemikirannya, menurut dia gitu. Kadang-kadang kalian memutuskan sesuatu itu masih kekanak-kanakan. Jadi ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, ya kalian tuh tidak bisa menyelesaikannya itu dengan baik, dengan tuntas ya. Jadi dia merasa mau gimana nih nanti ke depannya kalau kita sama-sama nggak dewasa kayak gini gitu ibaratnya ya. Jadi dia lebih baik ya kita akhiri saja dulu hubungan ini, kita mendewasakan diri dulu supaya kita bisa sama-sama dewasa, tidak lagi kekanak-kanakan, sehingga hubungan ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke Aries, sekarang kita mau lihat dari charmnya tentang zodiak maupun inisial ya. Aku di sini untuk zodiaknya aku akan ambil 9 ya untuk Aries. Di sini ada apa saja? Libra, mungkin dia Libra. Di sini Virgo, mungkin dia Virgo. Taurus. Kemudian ada Aries. Kemudian ada Scorpio. Aquarius, Gemini, kemudian ada Leo, satu lagi ada Pisces. Oke, sekarang kita mau lihat dari inisialnya ya. Mungkin inisial kamu, inisial dia, seseorang yang sudah menjadi mantan tapi masih kamu ingat. Oke, di sini ada W, kemudian ada N, ada T, ada V, ada S, ada U, ada L, ada D, ada P, Papa, kemudian ada R, ada V, ada A, ada C, dan ada M. Oke. Oke Aries, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kamu ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Aries. Terima kasih. Salam.